Selamat malam, teman-temanku semua. Senang banget bisa ketemu pada malam ini. Saya share screen dulu ya. Oke. Apakah suara saya jelas? Tolong direspon supaya saya tahu. Jelas, Bang. Matapu jiwa. Matapu jiwa katanya. Kenapa? Matapu jiwa. Baik. Jiwa. Baik. Terima kasih. Selamat malam teman-temanku semua. Senang banget bisa berjumpa dengan kamu-kamu. Saya beberapa kali ke gereja kita di Gemim Kristus, dan kesan saya gereja Gemim Kristus adalah gereja yang begitu bersemangat, baik orang-orang dewasanya maupun orang-orang mudanya. Jadi kalau kemudian saya mendengar ada semangat yang turun, pastilah itu bukan Gemim Kristus, gitu. Jadi aku senang banget bisa berjumpa lagi pada malam hari ini. Kita akan bertarung bersama-sama untuk tema yang telah diberikan bagi kita. Kita kenalan dulu sedikit. Yang wajah yang agak berumur ini pastilah saya. Pastilah saya. Kemudian ini abangmu, Jehian. Jehian sekarang sudah ramping. Ini saya sudah rampingkan dia kira-kira ya 14-16 kilo dari ini. Jadi sudah lebih sehat, lebih semangat, kira-kira begitu. Kemudian yang ini abangmu yang mungkin kamu kenal sebagian, atau temanmu, namanya Jerome Pauline. Yang pertama Jehian, kedua Jerome Pauline. Dan bersyukur banget, dua pria ini, pria yang belajar menjaga hidup suci. Dan ketika di SMA, abangmu Jehian ini ditanya sama teman-temannya, "Oh, pernah nonton film porno nggak?" Jehian bilang, "Apaan film porno?" Gitu kan. Teman-temannya bilang, "Ah, kamu bohong, gitu kan. Ketika dia bilang, kamu bohong, dia bilang, "Apaan?" Lalu dia pulang ke rumah, dia nanya saya, "Apa itu film porno, Pak?" Kemudian saya coba paparkan bersama-sama dengan mamanya. Terima kasih kepada Tuhan untuk orang-orang muda yang menjaga hidupnya. Abangmu Jerome sekarang ada di Jepang, temanmu Jerome sekarang ada di Jepang, kita bersyukur. Nah, yang paling kecil, anak saya adalah kelas 2 SMP. Yang cantik ini adalah perempuan yang Tuhan berikan bagiku. Ini cinta pertamaku, dan juga kemudian aku menikah dengan dia. Terima kasih kepada Tuhan. Teman-teman, saya beda suku dengan istriku. Saya Batak, istriku Chinese. Kami pacaran selama 9 tahun. Kata orang, panjang sekali, Bang. Nggak bosan apa? Itu banyak orang muda suka ngomong gitu. Nggak bosan apa? Saya berkata, "Hei, kau jangan ngomong sembarangan. Aku pacaran 9 tahun, menikah hampir 26 tahun hari ini." Apa artinya? Pacaran bukan menjadi satu aktivitas belaka di mana kau bisa bosan, kemudian kau bisa meninggalkan, tapi justru pertarungan demi pertarungan demi sesuatu yang lebih besar. Teman-temanku, mari pikirkan lebih awal, ketika kau memikirkan mengenai pacaran, selalu pikirkan goalnya apa gitu. Goalnya apa? Kalau goalnya hanya just for fun, jangan pacaran. Kalau goalmu hanya untuk mengenal lawan jenis, jangan pacaran. Berteman saja, itu sudah cukup. Teman-temanku sekalian, mari berjuang. Mari berjuang bersama-sama hari ini, biar kita boleh belajar mengenai tema dan kita boleh dalami bersama-sama. Yang pasti teman-temanku, mungkin ada di antaramu yang pernah fail dalam berpacaran. Fail. Seorang teman saya dari Manado satu kali bercerita mengenai hidup masa mudanya. Sebelum dia masuk ke seminari, dia bercerita, "Bang Ojak, tahukah kamu?" "Nggak tahu kok." Saya panggil dia, "Kok dia lebih tua, kira-kira 4 tahun dari saya." "Ada apa?" Dia bilang, "Kami loh kalau di daerah kami, setiap akhir tahun kita evaluasi hidup." "Bagaimana evaluasinya kok?" Saya bilang. "Evaluasinya begini, kita akan angkat pemimpin kelompok kita hari ini,
Bagaimana evaluasinya? Bagaimana saya memimpin kelompoknya? Dia bilang begini, siapa yang telah merusak kegadisan paling banyak selama setahun, itu lu menjadi pemimpin kelompok. Saya terbelalak, saya berkata, oh iya? Iya, dia bilang. Dengan kata lain, sebenarnya teman saya sedang mengatakan bahwa dia telah merusak banyak kegadisan sebelum dia masuk ke seminari. Kemudian dia menikah. Mudah-mudahan tidak ada sangkut pautnya dia tidak punya anak, kemudian sampai dia meninggal nggak punya anak. Mudah-mudahan tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Namun, para peneliti berkata, ada sesuatu keterkaitan antara ketidakmampuan menurunkan keturunan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk pada masa lampau dalam kehidupan seseorang. Orang muda, mari berjuang hari ini. Ada goalnya. Dan hari ini kita bertarung bersama-sama demi itu. Mungkin ada kerusakan yang pernah terjadi di antara kita sebagai orang muda, salah jalan, kebablasan. Hari ini kita mau bertarung bersama-sama untuk satu tema bernama Crazy Love. Mari kita berdoa bersama-sama adik-adikku semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih dapat berjumpa dengan orang-orang muda ini. Ketika hamba-Mu melihat layar barusan, aku melihat rekanku Donald Kaseti yang pernah berjumpa dengan hamba-Mu puluhan tahun yang lalu. Terima kasih sampai saat ini dia setia. Dan Tuhan, kiranya kesetiaannya telah membuahkan banyak hasil bagi jemaat Gemim. Karena kesetiaan orang percaya akan mendatangkan hal-hal mulia bagi orang-orang yang lebih muda atau orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih usaha semua majelis membuat acara ini. Terima kasih untuk Pendeta Indra dan Ibu yang merancang acara ini bersama-sama dengan teman-teman. Bahkan hamba tadi menyaksikan teman-temanku menjadi liturgis, pemusik, pasti berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga acara ini boleh berlangsung. Tuhan, yakinkan mereka ketika mereka setia melakukan bagian mereka sebagai orang percaya dengan benar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan memberkati mereka dengan cara Tuhan sendiri. Bermuliakan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan dalam pertemuan kami. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-temanku semua, mari kita baca Alkitab. Kita baca Alkitab, Roma 5 ayat 7 dan 8. Ada banyak nas yang bisa dibuka, tapi waktu kita pasti tidak akan mencukupi. Jadi kita ambil saja bagian yang dapat kita telusuri dengan lebih spesifik, lebih teliti. Mari kita baca sama-sama teman-temanku. Walaupun kau semua di-mute, bacalah di rumahmu masing-masing dengan suara keras. Bersama-sama. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya bacakan sekali lagi. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lihat sama-sama tingkatannya. Untuk orang yang baik mungkin ada orang mau mati. Untuk orang benar susah orang mau mati. Tapi ayat 8 mengatakan tingkatan pertama untuk orang baik, mungkin ada orang yang mau mati. Untuk orang benar, susah orang mau mati. Yang ke-8 ini apalagi kira-kira begitu. Apalagi untuk orang berdosa. Tapi ayat 8 mengatakan kalimat-kalimat yang keras dan tegas dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Orang-orang muda, mari pikirkan bersama-sama mengenai crazy love. Cinta yang menggila, kalau saya terjemahkan seperti itu. Cinta yang menggila. Tema ini menjadi tema yang sangat-sangat biblika, sangat-sangat alkitabiah. Kenapa? Lihat bersama-sama, kalau kita baca Kejadian seperti dikupas pada sesi pertama,
bahwa Allah merancang dunia ini dengan satu tujuan. Dan Allah memberikan hukum-hukum di alam semesta untuk memberitahu kita mengenai kasih-Nya, mengenai kemuliaan-Nya, yang seharusnya membuat manusia tidak lagi berpaling kepada yang lain, tapi hanya kepada Allah saja. Dia memberikan hukum-hukum dan tanda-tanda di alam semesta. Tidak cukup di situ untuk menyatakan mengenai kasih Tuhan dan keagungan Tuhan dan tujuan Tuhan bagi kita. Dia juga dikatakan memberikan hati nurani. Ada hati nurani. Hati nurani dalam bahasa Latin dikatakan conscientia. Apa artinya teman-temanku sekalian? Conscientia dalam bahasa Inggris conscience itu artinya adalah bersama. Scientia, science, mengetahui. Jadi bersama dengan saya atau bersama dengan kita masing-masing mengetahui sesuatu. Di luar diri kita ada hukum-hukum Tuhan berikan yang membuat kita terus harusnya datang kepada Tuhan. Dalam diri kita ada hati nurani Tuhan berikan, membuat kita akan lebih firm lagi mengenai Tuhan. Tidak cukup di situ. Tuhan sendiri memberikan hal-hal yang begitu indah bagi Adam dan Hawa di sekitar mereka mengenai petunjuk-petunjuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Tapi yang terjadi teman-temanku, lihat bersama-sama. Adam melawan Tuhan. Hawa melawan Tuhan. Tapi lihat bersama-sama. Kalau kita baca bersama-sama Efesus, dikatakan dia telah merancang mengenai cinta itu yang begitu besar itu jauh sebelum dunia ini dijadikan. Apa artinya? Tuhanmu, Tuhan yang Maha Tahu itu, tahu dengan jelas dalam kehendak bebas kita bisa berdosa. Kita bisa menyimpang. Tapi terpujilah Tuhan. Tuhan sendiri tidak menganggap dikatakan dia adalah pencipta yang gagal. Dia sudah merancang jauh sebelumnya penyelamatanmu dengan cinta yang begitu besar. Kemudian dia kirim nabi-nabi. Dia kirim nabi-nabi. Ada seorang Musa. Ada seorang dikatakan Elia. Ada seorang bernama Elisa. Tapi yang terjadi adalah nabi ditolak. Nabi dihukum. Nabi kemudian dicampakkan, bahkan dibunuh. Alkitab seperti itu. Kemudian cinta yang menggila itu sekali lagi kemudian datang dengan kasih yang begitu besar. Dia kirim lagi nabi. Yang terjadi adalah nabi terus-menerus disakiti atau kemudian mengalami tekanan luar biasa. Teman, pikirkan bersama-sama. Katanya Tuhan itu memberikan hukum alam, hukum ini, dunia ini dipimpin oleh Tuhan sebenarnya. Theonomos. Hukum mengatur demi kebaikan kita. Hukum-hukum itu diberikan demi kebaikan kita. Ada nabi-nabi Tuhan berikan untuk mengingatkan kita akan hukum Tuhan. Tapi lihat bersama-sama, dengan bebasnya banyak orang sembarangan dengan hidupnya. Dunia dicipta dengan satu tujuan yang jelas. Dunia diciptakan dengan tujuan bagi hidupmu sendiri. Padahal sebenarnya jika engkau sungguh mengerti mengenai tujuan hidupmu, untuk apa? Pernikahan untuk apa ada? Pacaran untuk apa ada? Yang terjadi adalah kau akan menikmati masa mudamu. Kau akan menikmati masa-masa seperti seusia saya sekarang. Saya 54 tahun. Kau akan menikmatinya. Tapi yang terjadi adalah kemudian berkembang, bukan theonomos yang terjadi, tapi mulai muncul heteronomos. Apa itu? Hukum didiktekan oleh orang yang berkuasa. Di Timur Tengah ini banyak terjadi. Bukan hukum Tuhan yang berkuasa, tapi hukum-hukum yang didiktekan oleh orang-orang berkuasa. Mulai terjadi dikatakan degradasi. Karena manusia berdosa membuat hukum, yang terjadi adalah hukum-hukum itu mengangkangi kemanusiaan kita. Karena itulah sekarang begitu banyak orang berpakaian begitu tertutup, tanpa mereka sadari, bukan luar yang paling penting, walaupun penting. Mereka lebih mengandalkan dalamnya. Karena mereka berkata mereka mengandalkan luarnya. Sedangkan sebenarnya harus mereka mengandalkan dalamnya, memperbaiki dalamnya, tapi mereka membiarkan dalamnya rongsokan, lupa dalamnya bisa rongsokan, dan mereka hanya menghias luarnya. Yang terjadi adalah heteronomos. Orang berdosa yang berkuasa mengatur hukum-hukum. Yang terjadi adalah hukum-hukum yang cacat. Yang lebih kacau lagi teman-temanku adalah autonomos. Autonomos, suka-sukanya gue dong, kan hidup-hidup gue.
Mati-matinya gue, masa-masa depan gue, mau hancur-hancurnya gue, memang kenapa rupanya? Yang terjadi adalah kita ngatur hidup kita sesuka kita. Pacaran sembarangan. Saya menyaksikan orang muda bertelepon saya. Ketika saya berjumpa dengan dia nggak ngomong apa-apa. Tapi kemudian ketika ditelepon, dia mulai ngomong-ngomong dengan saya, Bang Ojak, saya pacaran. Kenapa pacaran? Ya Bang Ojak, saya pacaran. Maksudmu apa? Ya saya pacaran Bang, sudah 3 bulan. Saya nanya-nanya, apanya yang 3 bulan? Beberapa negara mungkin menebak 3 bulan, apa itu 3 bulan? Dan orang muda itu berkata, saya udah pacaran Bang, dan sekarang sudah 3 bulan, sambil nangis. Saya berkata, kenapa kalau pacaran 3 bulan? Nggak apa-apa dong. Bukan begitu dong Bang Ojak. Apa nak? Apa yang terjadi? Rupanya dikatakan kandungannya 3 bulan. Saya kaget. 3 bulan? Kamu apain 3 bulan? Dia berkata, saya mau gugurkan. Pikirkan bersama-sama orang muda, yang harusnya kandungan adalah untuk sukacita yang Tuhan berikan di dalam pernikahan. Hari itu kandungan menjadi kutuk bagi orang yang pacaran tersebut. Harusnya mati haid atau menstruasi yang berhenti karena engkau diisi oleh janin rahimmu, itu menjadi sukacita suami istri. Ketika pacaran itu terjadi dan menjadi kutuk bagi si perempuan, kutuk bagi si laki-laki. Belum lagi dikatakan kalau hamil, si laki-laki minta putus. Kalau hamil, perempuan itu minta digugurkan kandungannya. Yang harusnya menjadi sukacita menjadi kutuk. Autonomos menghancurkan. Autonomos menghancurkan bukan hanya hari, tapi hari depan. Banyak orang muda memiliki nafsu tanpa hati nurani. Orang-orang muda, pikirkan bersama-sama. Kalau hanya autonomos, engkau berkata ini ceritaku, bukan ceritamu. Tapi kalau kau berkata, Tuhan, apa maumu? Itu menjadi engkau masuk dalam theonomos. Dan hari ini apa yang kau lakukan bersama-sama dengan saya orang muda. Kalau engkau mengalami yang disebut autonomos, maka gemim Kristus tidak seperti apa yang saya bayangkan dahulu. Gemim Kristus Bitu saya pergi berkali-kali. Gemim Kristus Manado saya pergi berkali-kali. Dan saya memiliki semangat besar dalam gerejamu. Begitu berapi-api. Orang muda, tapi kalau engkau mulai mengambil sikap autonomos, suka-sukanya mu dengan hidupmu, celakalah Marojahan. Karena Marojahan pernah pergi ke gerejamu, dan aku tidak akan lagi melihat gerejamu seperti yang pernah kulihat. Tapi orang muda, engkau berkata hari ini, Bang Ojak, kau akan saksikan lebih bagus daripada yang kau lihat dahulu. Kenapa? Karena hari ini, orang muda yang melayani bersama-sama denganmu akan bertarung, menjaga hidupnya. Karena kami tahu dengan jelas hidup yang bertujuan. Orang-orang muda, tapi lihat bersama-sama, autonomos terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Dalam dunia orang muda dikenal 4 kasih. Ada agape, unconditional love. Ada phileo, kasih persahabatan. Ada eros, kasih laki-laki dan perempuan. Storge, kasih persaudaraan. Lihat bersama-sama, ketika agape dibuang, yang terjadi adalah kasih persahabatan menjadi TTM, teman tapi mesra, kemudian hamil. Pertemanan omong kosong. Bahkan teman dikatakan bisa menusuk dari belakang karena melepaskan daripada kasih Tuhan. Yang kemudian eros harusnya pertemanan, kemudian bersahabat, kemudian engkau pacaran. Itu bukan mencari untung dari pacar. Tapi banyak orang sekarang cari untung dari pacarnya. Perempuan, adik-adikku perempuan, kalau pacarmu, kau lihat mencari untung darimu. Mulai menginginkan fisik, mulai dikatakan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan batasan yang kau buat, yang kalian sepakati. Pikirkan sama-sama. Itu tindakan-tindakan di mana eros itu bukan lagi ingin memberi diri demi Tuhan. Tapi sekarang mau mengambil bagi diri demi diri. Harusnya eros di dalam Tuhan adalah memberi diriku kepada kekasihku demi Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang adalah aku mengambil diri pasanganku bagiku demi diriku. Yang terjadi kekacauan. Storge, kasih persaudaraan. Betapa banyaknya keluarga-keluarga yang saya tahu persis bisa berebutan dikatakan dengan harta benda.
Yang harusnya persaudaraan itu boleh berkata, saudaraku, kita bagi adil harta warisan orang tua kita. Tapi betapa banyaknya dikatakan anak-anak yang besar atau yang kecil mencari untung daripada yang paling lemah supaya dia dapat paling banyak. Teman-teman orang muda, baca bersama-sama kalimat-kalimat ini. Di luar agape, unconditional love, phileo, eros, sorge, mengakibatkan kepedihan dan kehancuran. Baca lagi bersama-sama. Di luar agape, unconditional love, phileo, eros, sorge, mengakibatkan kepedihan dan kehancuran. Kalau lihat bersama-sama gambar itu, gambar disengaja dibuat hitam putih karena begitu mengerikan situasi itu. Ada orang pacaran, kemudian dalam pacaran tidak setia kepada Tuhan, kemudian mereka menikah. Sesudah menikah, kita mendengar mereka bukan menikah dengan benar, bukan mencari maunya Tuhan, tapi mencari kesenangan diri. Apa terjadi? Karena mencari kesenangan diri, yang terjadi adalah dia mulai dikatakan buka mata kepada perempuan lain, buka mata kepada laki-laki lain, sementara anak sudah datang. Apa yang terjadi? Kalau satu di antaranya mencari Tuhan, satu dikatakan mencari setan. Yang terjadi adalah itu pun merusakkan dikatakan tatanan. Bisa merusakkan hati orang yang belajar setia kepada Tuhan. Bahkan merusakkan anak-anak. Orang-orang muda, mari pikirkan bersama-sama. Jika kau dicipta dengan tujuan mulia oleh Tuhan, capai itu malam hari ini. Firm dengan kedudukan itu pada malam hari ini. Dan tahu dengan jelas kenapa kau mulai bersahabat dengan seseorang. Mulai dikatakan berpacaran dengan seseorang. Kau tahu dengan jelas tujuannya apa. Mencintai seseorang demi Tuhan. Oh, haleluya. Teman-temanku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lihat bersama-sama video pendek ini. Penipuan paling puncak. Penipuan. Ini film Asia, maka dibuat sopan. Baca sama-sama. And she thought it was true love. Orang-orang muda, lihat bersama-sama tipuannya. Tipuan eros itu begitu luar biasa. Bahkan kau sudah disakiti luar biasa oleh kekasihmu, kemudian dia putuskan dirimu, engkau masih bisa terus berpikir dia cinta sejatimu. Di situ tipuannya anak-anakku semua, adik-adikku semua. Yang harusnya eros itu menjadi sesuatu yang indah antaramu dengan kekasihmu, yang terjadi adalah saling cari untung di situ. Dan sesudah cari untung berarti merusakkan dikatakan pasanganmu,
yang sebenarnya kau merusakkan dirimu, tapi karena konsep kita berkata perempuan itu selalu jadi korban, laki-laki adalah pencari untung, yang kita mengatakan, ya si laki-laki untung. Tapi camkan diri kata kalimat-kalimat ini, adik-adikku laki-laki, dengarkanku. Sesungguhnya engkau pun mengalami kerugian, engkau pun mengalami kecelakaan, kalau engkau dikatakan berlaku seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena sesungguhnya engkau membuat dirimu sekarang diliputi oleh sesuatu yang menjadi rusak, yang merusakkan dirimu. Itu mirip dikatakan seorang yang diberikan tali, benang jahit kecil, dilingkarkan ke tubuhmu, diikatkan. Sekali nggak problem, 5 kali nggak problem, 10 kali nggak problem. Tapi lihat bersama-sama, kalau benang jahit yang kecil itu 100 kali diputarkan ke tubuhmu, itu sudah mulai sangat problem. Kau putuskan, engkau mungkin masih sanggup. Tapi lihat bersama-sama, kalau itu menjadi sesuatu yang diulang, dan itu menjadi 300 kali, engkau nggak lagi berdaya dikatakan memutuskannya. Apa artinya? Sesungguhnya setiap orang yang menyerahkan diri kepada autonomos, yang mengatur diri sendiri tanpa maunya Tuhan, yang kau sedang memperdaya dirimu atau diperdaya oleh kuasa kegelapan. Orang-orang muda, saya telah menyaksikan kehidupan orang-orang muda seperti itu. Namun, lihat bersama-sama, faktanya adalah dalam kehidupan kita yang terjadi hal ini, kita lebih suka hancur daripada berubah. Baca sama-sama kalimat-kalimat ini. Kita lebih suka hancur daripada berubah. Bayangkan bersama-sama, kita lebih suka hancur daripada berubah. Apa artinya? Kita terlalu sombong, terlalu tinggi hati, terlalu berkata, hidup-hidupnya gue, nggak apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada orang muda pada malam hari ini, tahukah engkau? Maukah engkau hidup yang lebih bermakna? Maukah engkau hidup yang lebih produktif? Maukah kau memiliki hidup yang lebih kreatif? Maukah kau memiliki hidup dikatakan yang kau boleh mencerahkan banyak orang? Dan itu hanya terjadi dikatakan kalau malam ini kau berkata, Tuhan, rubah saya. Tuhan, tolong saya. Dan tahukah engkau, Tuhan dengan kasih yang begitu besar yang menggila itu, malam ini sedang kita bahas bersama-sama. Dia datang dengan memberikan satu hukum-hukum terbaik supaya kita tidak melupakan Tuhan, tapi kita telah melupakan dikatakan Tuhan dari melihat alam semesta. Kita diberikan hati nurani, dengan cinta terbesar Tuhan memberikan hati nurani supaya kita boleh beres dalam kehadapan Tuhan, tapi kita membuang hati nurani, kita matikan itu. Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim nabi, Tuhan tulis kitab suci. Tapi betapa banyaknya orang membuang semua itu. Sampai kemudian orang-orang muda, Tuhan datang dengan cinta yang lebih gila lagi. Saya boleh katakan seperti itu. Kalimatnya oleh seorang penyair berkata seperti ini. Dia yang mulia datang dengan hina, agar yang hina jadi mulia. Oh, dia maha mulia, datang menjadi begitu hina, supaya orang yang merasa diri begitu hina boleh datang kepada Tuhan. Sehingga orang yang paling hina sanggup melihat kepada Tuhan. Orang yang paling suci melihat Tuhan lalu bertobat bersama-sama. Yang paling berkuasa melihat Tuhan yang berkuasa datang kepada Tuhan berkata, Tuhan tolong saya. Orang-orang muda, malam ini saya menantangmu. Tuhan datang dengan kasih terbesar. Pengungkapan kasih yang makin menggila. Kamu lihat gambar ini. Gambar ini ada lukisan yang sangat terkenal mengenai anak yang hilang. Pengungkapan kasih yang makin menggila. Satu contoh yang pernah Tuhan Yesus katakan mengenai kasih yang menggila ada pada anak yang membuang dirinya. Tapi kasih Allah datang dengan kasih yang menggila. Teman-temanku, perumpamaan Tuhan Yesus dimulai dikatakan dari satu kejadian, domba yang hilang. Domba yang hilang. Berapa yang hilang? 1 domba hilang. 100 domba, 1 hilang. Rupanya gembala itu menggembalakan domba 100. Setiap sore dia hitung lagi dikatakan domba-dombanya. Ketika lengkap, dia tutup pintu dari kandang domba. Beberapa hari berikutnya, dia hitung lagi ketika sudah mau masuk dikatakan ke kandang. Ternyata dia lihat, ketika dia hitung berkali-kali, yang ada hanya 99. Apa yang terjadi? Dia cari.
Oh, satu domba hilang dicari. Haleluya. Haleluya. Orang-orang muda, tahukah engkau? Hanya 1%. Harusnya 99% masih ada di tangannya, harusnya terlalu banyak yang masih ada padanya. Tapi lihat, yang hilang dicari. Yang kemudian dirham yang hilang, 10 dirham, satu hilang, sekarang makin besar, 10%. Lihat bersama-sama, satu hilang dicari. Cinta yang lebih besar lagi dikatakan, yang hilang itu anak yang hilang. 2 anak, 1 hilang, berapa persen? 50%. Kalau kita teliti bersama-sama, Alkitab itu sepertinya mengatakan anak yang pertama juga hilang sebenarnya, yang sulung. Jadi 1 hilang, 50% hilang dicari. Kemudian 100% hilang dicari. Orang-orang muda, lihat peningkatannya. 1%, 10%, 100%. Kegilaan itu dikatakan makin menjadi. Melawan Tuhan makin besar. Perlawanan terhadap Allah menjadi begitu kurang ajar. Tapi lihat bersama-sama, cinta yang menggila itu mengejar domba yang hilang. 1% yang hilang dicari, 10% hilang dicari. Anak yang menggila melawan ayah ibunya dikatakan dicari. Orang-orang muda, apa yang saya mau katakan di sini, orang-orang muda, lihat bersama-sama, cinta yang menggila itu menjangkau maruh jahat. Tahukah engkau bagaimana hebatnya kasih Tuhan kepadaku? Saya harus berkata kepadamu, bagaimana mungkin Tuhan mencari maruh jahat? Kalau cinta manusia saya sudah bisa pahami, dengan manusia memberi pertolongan itu sudah membuat terenyuh. Tapi sekarang pikirkan bersama-sama cinta Tuhan. Dia yang begitu mulia, yang begitu maha kuasa. Dia bisa mencipta apa saja yang baru tanpa marojahan. Tapi dia dikatakan membuang satu alternatif mencipta marojahan yang baru. Tapi dia justru datang menjangkau marojahan. Tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya mengirim orang mengatakan kasihnya kepada marojahan. Tapi dia datang sendiri menjangkau marojahan. Oh, haleluya. Alkitab mengatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Cinta yang menggila itu begitu besar kasihnya, sehingga setiap orang yang percaya pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, dia mencari. Orang-orang muda, saya mau jelaskan lebih lanjut bagimu. Kalau malam ini kau merasakan, lihat tingkatannya. Dari kecil, dari kemudian besar, kemudian dikatakan hilang, dari benda, kemudian manusia. Apakah ada di antaramu yang selama ini mengalami bahwa engkau dianggap manusia? Atau kau dianggap di karena masa depanmu tidak ada karena engkau dihina orang, engkau telah disakiti orang, bahkan kau dilecehkan orang, dan kau pernah dikatakan melecehkan dirimu sendiri dengan menyerahkan hal yang tidak perlu kau serahkan kepada orang lain, kau berikan. Kalau terjadi dalam hidupmu orang muda, tahukah engkau cinta yang menggila itu? Tuhan mengatakan, satu domba hilang aku cari. Apakah engkau seperti domba yang hilang itu? Engkau menghancurkan dirimu? Atau kau seperti anak yang lebih hancur lagi dan kau berkata nggak mungkin lagi ada masa depan? Tahukah engkau, Tuhan mau menjangkaumu. Tuhan mau menjangkaumu. Dan bukan hanya mau menjangkaumu orang muda. Agak prematur kalimat-kalimat ini, tapi jika saya mengatakannya, saya diberikan ilustrasi bagus sekali oleh Tuhan. Ketika ada orang-orang kelaparan pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ada orang kelaparan, 5.000 orang kelaparan. Lalu Tuhan berkata kepada para murid, kalian harus memberikan mereka makanan. Para murid berkata, nggak mana bisa guru, terlalu banyak. Nggak cukup beli makan sebanyak ini untuk mereka. Lalu Tuhan berkata, ada berapa banyak makanan di antaramu? Apa yang terjadi? Hari itu ada anak kecil menyerahkan 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Di tangan para murid, 5 roti, 2 ikan. Para murid berkata, cuman ini buat apaan? Ini bikin kacau, nanti kalau dibagi satu, semua akan terjadi kekacauan.
Tapi 5 roti 2 ikan diserahkan oleh seorang anak kecil kepada Tuhan. Berjumpalah mata anak kecil dengan mata Tuhan. Dan mata Tuhan memberi pengertian kepada anak kecil. Lalu anak kecil menyerahkan rotinya dan ikannya. Orang muda, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cinta yang menggila itu membuat 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Dipecahkannya roti itu, dipecahkannya dikatakan ikan itu, dan memberi makan 5.000 orang. Apa yang saya mau katakan padamu orang muda? Hei, apakah kau merasakan kau tidak punya masa depan? Engkau merasakan cinta orang tidak mungkin lagi menerimamu. Serahkan dirimu malam ini kepada cinta yang menggila menjangkaumu. Apa itu cinta Tuhan? Bolehkah kau berani berkata malam hari ini, Tuhan, kalau di tanganmu 5 roti dipecah-pecah memberi makan 5.000 orang, bukankah kau juga sanggup? Bukankah kau juga sanggup membentuk ulang diriku yang pecah karena dosa? Diriku yang hancur karena kejahatanku dan kejahatan orang lain. Sampai orang menyumpahiku tidak ada masa depan buat dia. Tapi malam ini aku datang Tuhan kepada cintamu yang menggila. Engkau bisa membentuk diriku. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Kenapa saya tidak dapat datang kepada Tuhan dengan hati diriku yang pecah. Dan kau lebih dari sanggup Tuhan membentuk diriku menjadi seperti apa yang kau mau. Bukan hanya berikan 5.000 orang makan, tapi dipakai Tuhan menggarami dunia. Karena malam ini ada seorang bernama dirimu datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, menyerahkan hatinya dan pikirannya kepada Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Orang-orang muda, cinta yang menggila itu anugerah terbesar. Anugerah terbesar diberikan bagimu. Apakah anugerah? Kasih Tuhan, pemberian yang tidak ternilai, yang memberikan nilai kepada objek yang paling tidak bernilai. Oh, haleluya. Orang-orang muda, kamu tahu sedikit cerita mengenai hidup saya. Umur 5 tahun saya pernah menyaksikan ayah ibuku bertengkar hebat. Mamaku minta bercerai berkali-kali kemudian. Saya menangis. Saya menangis. Umur 5 tahun saya berkata pada diriku, Maro jahat, kau besar sedikit pukul bapakmu. Bukan hormati ayahmu, kata Alkitab. Tapi aku berkata pada diriku, besar kau sedikit pukul bapakmu. Bagaimana mungkin papamu pukul mamamu? Sekarang kau bela mamamu, itu dalam hatiku. Tapi tahukah kau orang muda, yang terjadi adalah kelas 6 SD, kasih yang menggila itu menjangkau Maro jahat. Dan marojahan yang tidak bernilai diberikan nilai oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Dan sejak itu saya menjangkau ayah ibuku untuk mengenal Tuhan Yesus. Oh haleluya. Perumpamaan Tuhan Yesus dari benda kepada manusia. Kita kerap lebih mengasihi benda daripada manusia. Mengasihi yang berkaitan dengan diri sendiri kerap kali. Tapi Tuhan menuntun kita lebih manusiawi, lebih daripada sekedar manusia. Itu kasih yang menggila, itu merubah marojahan. Yang terjadi bukan aku pukul ayahku ketika aku kelas 6 SD. Yang terjadi sejak itulah saya berdoa untuk mereka. Saya berdoa untuk mereka. Saya berseru kepada Tuhan untuk mereka. Saya rindu ayahku mencintai mamaku. Saya rindu mamaku menghormati papaku. Yang terjadi masih terus mereka pukul-pukul hebat, mau bertengkar hebat, kemudian mau bercerai berkali-kali. Tapi orang muda berhenti ke marojahan? Tidak. Marojahan yang hancur karena kejahatan ayah ibuku. Marojahan hancur karena diri sendiri tidak mengenal Tuhan. Kemudian Tuhan bentuk sedemikian rupa. Yang terjadi adalah ayahku kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti di pertanyaan selanjutnya saya akan ceritakan bagaimana pertobatan mereka. Oh, cinta yang menggila. Cinta yang menggila. Satu kali Jess Ferrell, anak saya paling kecil, ditanya oleh seseorang di Instagram, Tuhanmu kok mati? Saya pikir-pikir jawabannya apa ya? Tuhanmu kok mati? Kemudian saya pikirkan jawabannya dan saya sudah menemukan jawabannya. Jawabannya adalah cinta yang menggila telah membuat Tuhan menggantikan kematian marojahan.
Tuhan engkau menderita. Oh Tuhan, dengan cinta yang menggila itu telah menggantikan Marojaan yang harus disiksa. Tapi dia menggantikan penderitaan Marojaan, penghukuman Marojaan, kematian Marojaan. Supaya Marojaan tidak perlu mati dalam kekekalan. Dia menggantikannya. Dia menggantikannya. Dan saya bersyukur kepada untuk anak kecil yang bertanya itu kepada anakku. Bukan anak kecil sebenarnya. Aku tahu dia sedang menggoda Jestera dalam imannya. Anak yang paling kecil. Tapi saya memuji Tuhan, saya diberikan jawaban oleh Tuhan bagi anak kecil. Ada orang yang bertanya tersebut. Oh, cinta yang menggila itu menggantikan semua yang harus kutanggung. Dia harusnya aku menderita, aku yang menderita. Harusnya aku yang dihukum, dia yang dihukum. Harusnya aku mengalami kematian selama-lamanya di neraka, tapi dia menggantikannya. Dia mengalami penghukuman sedemikian dahsyat, dia disalibkan, dia mengalami kematian. Oh, dia yang harusnya Allah yang menghakimi, sekarang menyajikan dirinya yang dihakimi dan divonis bersalah karena dosa Marojaan. Oh Tuhan, betapa cintamu, betapa kasihmu. Allah pencipta itu, kita hanya ciptaan. Allah Maha Suci, kita hanya sok suci. Allah Maha Tahu, kita hanya, kau berkata, sok tahu. Bukan, itu adalah satu rahasia para pendeta. Dia buat satu hal tulisan supaya orang mudanya bisa mengikuti khotbahnya, tetap melek matanya. Oh Maha Suci, dia sok suci. Maha Tahu, tahu doang. Allah tak terbatas, manusia terbatas. Lihat bersama-sama keperbedaan secara kualitatif. Maka yang terjadi adalah dalam keadaan manusia tidak mungkin mencapai Tuhan, tidak bisa menjangkau Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas orang muda, Tuhan menjangkau manusia. Tuhan mengirim nabi. Tuhan mengirim nabi, sampai kemudian dia sendiri menuliskan kitab suci, dia sendiri kemudian datang menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 12, ayat 10, atau kita mulai dari ayat 10 dikatakan di sana, ia datang ke dalam dunia, ia telah ada dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, Israel, tapi Israel menolaknya. Tapi ada yang ketiga, puji Tuhan, ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan yang menjangkau. A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained.
was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Orang muda, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus bukan Tuhan yang hanya tunjuk dan ngomong. Dia Allah yang berkata dan mewujudkan kata. Temanku, kalau kau teliti tadi melihat film tadi, video tadi, mau ada pertanyaan pertama dari orang terakhir. Maukah engkau diselamatkan dari lubang ini? Dia berkata dia mau. Itu adalah tawaran atau pernyataan kasih. Kasih Tuhan bukan kasih yang memaksa, tapi kasih yang terus mendorongmu untuk mengambil satu keputusan. Dan orang itu berkata, aku mau. Tali dilemparkan. Lihat bersama-sama. Orang di bawah tidak sanggup untuk mengambil tali dan menyelamatkan diri. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bukan hanya memberikan tali, tapi dia sendiri turun, mengangkat orang itu, diangkat ke atas. Ilustrasi ini, ilustrasi pembanding mengenai kasih Tuhan yang menebus. Dan dia diselamatkan. Orang-orang muda, baca bersama-sama kalimat-kalimat ini. Beberapa hal dikasih karena mereka bernilai, dan beberapa bernilai karena mereka dikasih menurut Alkitab. Kita cocok dalam kategori yang kedua. Apa itu? Kita bernilai karena kita dikasih. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Orang-orang muda, mari mengambil keputusan. Kalau kasih Tuhan begitu mau menjangkaumu, untuk apa dah kasih tersebut? Kasih yang membawamu ke dalam kepenuhan. Kasih yang membawamu bersama-sama ke dalam tujuan yang semula tujuan Tuhan. Yang saya katakan tadi padamu, jika kau pernah berdosa, jika kau pernah melanggar janji sebagai seorang laki-laki dan perempuan, engkau mengambil yang bukan hakmu, malam ini datang kepada Tuhan. Engkau berkata, aku tidak bernilai Tuhan. Tapi anugerah itu justru diberikan kepada orang tidak bernilai. Tapi engkau menjadi begitu bernilai. Engkau bukan bernilai karena kau bernilai. Engkau dan saya bernilai karena engkau dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Teman-temanku, Saint Agustinus mengatakan kalimat-kalimat besar. Dengan mengasihi yang tidak layak dikasihi, engkau membuatku layak dikasihi. Haleluya. Teman-temanku sekalian mencintai Tuhan, yang terjadi kemudian adalah pada ayah ibuku yang saya katakan tadi padamu. Sebenarnya anak kelas 6 SD, apakah harapannya? Nggak ada harapan sebenarnya. Saya orang Batak, adik-adikku, bagi orang Batak untuk ngomong kepada ayah ibu mengenai kebenaran sama dengan banyak orang. Itu dianggap anak kecil, tahu apa? Tapi tahukah engkau? Betul, Marojahan anak kecil nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan yang menebus Marojahan begitu tahu terlalu banyak mengenai dunia ini. Karena dia penciptanya. Dan dia menyuruh Marojahan untuk menghormati ayah ibu Marojahan. Saya membentuk masa depanku. Saya sekolah baik-baik. Saya juara 1 di sekolah. Saya menjadi anak paling baik di rumah. Saya mengerjakan pekerjaan rumah. Saya menghormati ayah ibuku. Saya menghormati mamaku. Saya berdoa bagi mereka. Apa yang terjadi kemudian? Kasih yang membentuk Marojahan yang telah hancur. Sekarang yang hancur itu dipakai Tuhan membawa ayah ibunya yang hancur karena kesemena-menaan, karena dosa. Yang terjadi kemudian adalah tahun pertama tidak perubahan, tahun kedua nggak ada perubahan, tapi mereka mulai melihat Marojahan. Tahun ketiga mereka mulai menyaksikan adik-adikku pergi ke gereja, abangku kemudian percaya Tuhan Yesus. Tahun keempat ayah ibuku dijangkau oleh Tuhan. Dan tahun keempat, mamaku ke gereja di awal tahun. Akhir tahun, kemudian ayah dan ibuku pergi ke rumah Tuhan. Apa yang terjadi kemudian orang-orang muda? Lihat bersama-sama. Pernikahan mereka yang hampir hancur,
Hati mamaku yang hancur karena papaku yang bertindak semena-mena, papaku yang juga hancur karena semena-mena dirinya, dan kemudian mamaku melawan, yang terjadi saling menghancurkan. Tapi kasih Tuhan membentuk mereka sedemikian rupa. Yang terjadi adalah ayah ibuku saling mencintai. Haleluya. Saling mencintai. Dari mana saya tahu? Ketika meninggalnya ayahku, saya harus berkata, terima kasih Tuhan, kalau kasih-Mu menjangkau dan bentuk ayah ibuku. Mamaku mengenal Tuhan Yesus, dan dia menghormati papaku. Papaku mengenal Tuhan Yesus, dan dia mencintai mamaku. 2004, papaku meninggal. Dia sempat berkata kepada mama, genggam tanganku, aku mau pergi. Hari itu mama tidak mau dia pergi, padahal dahulu minta bercerai berkali-kali, tapi karena cinta Tuhan membentuknya, apa yang terjadi? Ayahku mencintai mamaku, mamaku menghormati papaku, dan cinta mereka mengikat mereka sedemikian rupa. Sampai kemudian ada hal yang mengharukan. Papaku berkata, genggam tanganku, istriku, aku mau pergi sekarang, karena dia mau meninggal. Dia lihat ke atas pandangan, dia lihat pandangannya mengatakan bahwa Tuhan sudah dekat memanggilnya. Aku serius, kata papa, aku mau pergi sekarang. Terbata-bata mamaku memegang tangan si papa, pergi bagaimana maksudmu? Jangan pergi. Kemudian papaku peluk mamaku dengan tangan yang lemah, dia berkata, aku pergi. Dia lihat ke atas, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan tubuh dan nyawaku. Apa terjadi kemudian? Papaku meninggal. Alat kejut listrik datang. Mamaku bilang begini, tidak usah, jangan lagi, jangan sakiti suamiku. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi. 3 hari kemudian kami kuburkan papa. Ada hal yang mengharukan lagi ketika pulang dari pemakaman. Si mama naik mobil yang saya kendarai di samping saya. Sebelum kami jalan menuju rumah, si mama di pekuburan itu masih ngomong di dalam mobil, Pak Rojahan, papamu ada-ada saja ya. Ada-ada saja papamu. Kenapa mama? Dulu dia begitu menyakiti aku. Kemudian saya sudah percaya Tuhan, sekarang dia membuat hal-hal indah bagiku. Kemudian dia buat hal-hal indah bagiku. Tapi sekarang dia meninggalkan aku. Lalu dia nangis keras-keras di mobil yang saya kendarai. Maro jahat, sekarang dia meninggalkan aku. Gimana aku hidup tanpa papamu, Maro jahat? Aku peluk mamaku, teman-teman. Saya berkata, aku tahu mama, aku ngerti mama, aku ngerti mama. Orang-orang muda, hei, tahukah engkau? Pembentukan Tuhan dengan cintanya menggila, menjangkau marojahan, dan juga pasti menjangkaumu. Bukan hanya berguna bagi membentukan dirimu, tapi juga dikatakan membentuk dirimu menjadi berguna bagi banyak orang, bagi ayah ibumu, bagi gerejamu, bukan bagi masyarakat di mana kamu berada. Oh haleluya. Oh haleluya. Satu kali temanmu Jerome ngomong kepada saya, Papa, kau enak jadi pendeta. Kenapa enak, nak? Papa kan dari keluarga rusak. Sehingga sekarang ketika bertobat ada membentuk hal bagus, Papa bisa cerita kemana-mana, kata anakku Jerome. Kalau aku udah jadi pendeta, apa yang aku ceritakan? Aku ambil kepala anakku, kupukul kepalanya dengan sayang, saya berkata, ada-ada saja kau. Ada-ada saja kau. Kau lebih hebat lagi sekarang, saya berkata kepada Jerome. Kau bisa cerita opungmu. Opa-oma kau cerita. Bagaimana Tuhan mengubah mereka. Bagaimana Tuhan mengubah papamu. Dan kemudian papamu mencintai mamamu. Tidak mengikuti jejak ayah ibuku dahulu yang saling memukul satu sama lain. Aku mencintai istriku dengan benar. Kau bisa cerita itu. Dan sekarang kau bisa cerita kepada orang-orang mengenai dirimu. Ayah opungmu, opa-oma yang sembarangan hidupnya. Kemudian papamu mengenal Tuhan Yesus. Kemudian engkau sendiri sekarang menjadi alat Tuhan. Kau bisa menceritakan perbuatan Tuhan dengan sedemikian ajaib. Hal yang sama saya mau katakan kepadamu, rekan-rekanku muda. Hei, dapatkah Tuhan memakaimu? Lebih dari dapat, tahukah engkau? Dan malam ini, maka kau berkata, Tuhan, bukan hanya Bang Ojak yang Tuhan akan pakai. Tuhan juga mau memakai saya.
Bukan hanya tua Bang Ojek yang akan diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan juga mau memperbaiki saya. Bukan hanya Bang Ojek akan jadi berkat bagi banyak orang, bagi generasi. Tuhan juga akan memakai saya. Dan malam ini ada ratusan orang muda kalau mengatakan kalimat-kalimat yang sama. Engkau boleh menerangi bukan hanya Manado. Engkau akan menerangi Indonesia. Bahkan bukan hanya Indonesia. Kau akan menerangi dunia ini. Kenapa? Karena ratusan orang malam hari ini berkata, Tuhan, ini saya, pakai saya. Allah menjadi manusia. Manusia menerimanya, percaya menerimanya. Engkau datang ke rumah Tuhan. Engkau dan saya datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Orang muda, maka malam ini berkata, Tuhan, tolong aku. Bentuk aku. Kasihani aku. Orang-orang muda, mungkin beberapa di antaramu berkata begini, Bang Ojak, aku ingin pacaran sekarang, tapi belum ada yang datang, Bang Ojak. Aku sangat setuju dengan kalimat-kalimat salah satu pembicara yang berkata, kalau engkau bermutu, maka yang datang bermutu. Saya setuju banget. Saya setuju banget. Jadi bolehkah tenangkan dirimu, kalau kau adalah seorang yang memang diarahkan Tuhan untuk menikah, engkau tidak akan kehilangan berkat Tuhan untuk menikah. Kalau kau diarahkan Tuhan untuk selibat, tidak menikah, engkau pun akan diberikan Tuhan, dikatakan kemampuan untuk selibat. Jadi bolehkah? Satu kalimat penting malam hari ini. Percayai Tuhanmu yang begitu mengasihimu. Kalau sorga diberikan bagimu dengan kematiannya di kayu salib, dan mati kemudian dikatakan dikuburkan. Demi siapa? Demimu. Maukah kau malam ini mengatakan, Tuhan, kalau kau melakukan semuanya itu demi saya, masa akan kau akan lupa dengan jodohku? Masa akan kau lupa dengan teman hidupku? Masa akan kau lupa Tuhan dengan kekuatan bagiku untuk menjalani kehidupanku? Tidak sama sekali. Orang-orang muda, 9 tahun saya pacaran, ini adalah ceritanya. Saya kenal gadisku di SMA. Di SMA itu saya dengan sengaja masuk SMA 68 Jakarta. Nanti sesudah saya menikah, baru pacarku cerita kenapa dia masuk ke SMA 68 Jakarta. Kalau saya boleh mengatakan secara teologi, atas penentuan Tuhan, datanglah perempuan itu ke SMA 68 bagi Maroja. Kok bisa? Kok bisa? Karena sebenarnya nggak mungkin saya jumpa dengan cara lain dengan gadis itu, kecuali dari sekolah SMA itu. Tapi sebelum dia masuk SMA, orang tuanya sudah buat perjanjian dengan dia. Boleh masuk sekolah negeri, tapi tidak boleh pacaran. Bagaimana Maroja? Saya memuji Tuhan. Di SMA saya tidak pacaran, saya hanya melihat dia. Dia melihat saya. Saya mengatakan kepada dia, saya naksir dia. Saya menahan diri dari pacaran. Saya mengatakan, yang penting kamu tahu saya naksir kamu. Kamu balas atau tidak terlalu penting. Yang penting kamu tahu saya naksir kamu. Singkat cerita, adik-adikku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mengenal dia dengan lebih baik. Saya tahu cara hidupnya. Saya tahu kemudian kesukaannya. Saya tahu mulai dikatakan banyak hal mengenai dirinya. Dia pun tahu mengenai saya cukup banyak. Yang terjadi kemudian adalah kami mulai pacaran. Tapi saya harus ke seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia mulai berpikir untuk putus. Tapi saya menegaskan kepada dia, saya tidak akan putus. Saya berkata, saya jalani pacaranku, adik-adikku. 6 tahun saya ditolak oleh calon mertua. Para penasehat palsu datang. Apa nasihatnya? Marojahan gampang supaya gadisnya dikasih untuk kamu. Saya dengarin dia, apanya yang gampang? Tahu nggak nasihatnya apa? Gampang, dia bilang, hamilin aja. Saya ambil kepala teman saya pukul kepalanya, saya bilang, kalau saya mencintai gadisku, saya akan menjaga dia, bukan menjamah dia. Dan selama 9 tahun saya pacaran, saya tidak pernah menjamah gadisku, adik-adikku. Oh Tuhan yang mulia itu, aku harapkan sejak pacaranku, kuhormati dalam pacaranku. Yang ku tahu dengan jelas, kalau aku pacaran bertujuan, pasti nanti pernikahanku akan bertujuan. Pacaran dijalani dengan benar, pernikahan akan lebih mudah dijalani. Pacaran dijalani dengan ketidakbenaran, pernikahan akan lebih sulit dijalani. Dan saya pegang itu. Apa yang terjadi kemudian anak-anakku sekalian mencintai Tuhan. 3 tahun terakhir sebelum saya menikah,
2 tahun sebelum menikah, atau setahun terakhir saya sebelum menikah, saya masuk di satu gereja, itu gerejanya di mana pendetamu ada bersama pendetamu ada bersama-sama dengan saya di sana. Suaminya Ibu Shebi itu adalah remaja saya dulu di gereja GKI Perniagaan Jakarta. Oh haleluya, berjumpa dengan dia. Dan teman-temanku, di sana saya terus mengatakan saya harus menikah dengan benar. Mertuaku kemudian mengizinkan aku pacaran dengan gadisnya. Mulai dikatakan mulai mendukung saya dalam pacaran saya. Terus seperti itu. Sampai kemudian saya menikah. Satu cerita, karena yang ikut adalah orang-orang dewasa, saya cerita kepadamu. Tahukah engkau, saya nggak ngerti alat kelamin perempuan. Tapi saya mau tegaskan kepadamu, sekalipun Marojal tidak mengerti, bukankah itu bukan hal yang terlalu rumit untuk dipelajari. Bukan hal terlalu rumit dikatakan untuk dipahami lebih lanjut. Yang paling rumit adalah bagaimana kau menjalani dengan benar kehidupan itu, kenali dia, bukan mencari yang bukan hakmu. Dan apa yang terjadi orang muda? Hari ini, abangmu yang dituntun Tuhan menjalani pacaranku dengan benar, aku menjaga diriku bagi gadisku, gadisku menjaga diri bagiku. Dan hari ini, saya telah menikah 26 tahun. Karena apa? Tuhan. Tapi dia bersama-sama. Ayahku yang hancur-hancuran. Marojal yang hancur-hancuran ketika kelas 6 SD. Diselamatkan oleh Tuhan. Yang hancur dibentuk oleh Tuhan. Menjadi berkat buat ayah ibunya. Ayah ibunya kemudian dibentuk oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi cucu-cucu selanjutnya. Bahkan bagi orang-orang. Karena mereka akhirnya menyaksikan. Hebat ya papanya Marojahan. Kok bisa sekarang saling mencintai. Nggak lagi pukul-pukulan. Saya terhibur adik-adikku sekalian mencintai Tuhan. Yang hancur dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Marojahan yang hancur dibentuk Tuhan menjangkau ayah ibu. Ayah ibuku yang menghancur karena kejahatan mereka. Kemudian mencintai satu sama lain. Bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian saya menikah. Saya hari ini menjadi pembicara orang muda. Khususnya mengenai hal ini. Mengenai love, sex, and dating. Mengenai jatuh cinta dan waras. Mengapa harus menunggu? Saya dipakai Tuhan di seluruh Indonesia. Bahkan saya pernah berbicara di Jepang dan Timor Leste untuk bicara jatuh cinta dan tetap waras. Kenapa? Kenapa orang muda? Karena abangmu pernah dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Dan saya dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Dan hari ini dipakai menjadi alat Tuhan yang baik. Tahukah engkau? Usia aku sekarang sudah 56 tahun. 54 tahun. Apa artinya? Artinya adalah generasi muda, engkau harus siap menggantikan posisiku. Kalau aku 70 tahun, Tuhan berikan, tinggal 16. Kalau aku 60 tahun, tinggal 6 tahun. Artinya apa? Engkau harus bersiap diri. Karena seorang anak Tuhan bernama Marojahan akan segera dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Kalau tidak dipanggil oleh Tuhan, nggak cocok lagi melayani orang-orang muda seperti sekarang ini. Artinya, bukan hanya Cik Shebi yang akan melayani Tuhan menggantikan abangmu. Tapi engkau orang muda, ratusan orang pada malam hari ini berkata, Tuhan, aku mau. Tapi aku salah Tuhan, aku berdosa. Datang kepada Tuhan yang sanggup dikatakan membentuk ulang. Membentuk ulang. Beranikan dirimu berkata pada malam hari ini, Tuhan, kalau engkau sanggup mengubah roti, 5 roti, dipecah-pecahkan, memberi makan 5.000 orang. Engkau lebih lagi sanggup memakai ku yang hancur-hancuran, dibentuk ulang lagi, dan memberkati banyak orang. Orang-orang muda, kita bersama-sama, saya sengaja mengambil 2 sepasangan ini bagimu. Ini salah satu pasangan andalan saya dalam kehidupan berumah tangga. Kalau kau tahu pria tersebut, pria ini pernah menuliskan dalam bukunya, dia berkata begini, saya berjanji, dan saya sangat yakin, saya tidak akan pernah mendustai janjiku kepada gadis di sampingku. Dan sampai hari ini, laki-laki tersebut menjadi pria yang menerangi zaman. Kalau kau pernah mendengar Focus on the Family, inilah pendirinya, James Dobson. Dan dia mengatakan kalimat-kalimat besar bahwa dia seumur hidupnya tidak akan pernah tidak setia kepada perempuan tersebut. Dan hari ini, dia dari keluarga pendeta.
Dia sendiri menjadi pendeta, menjadi ahli dalam bidangnya, memiliki anak-anak mencintai Tuhan, melahirkan anak-anak ilahi. Dan orang muda dimulai dari apakah? Baca bersama-sama kalimat-kalimat ini. 2, 3. Dalam agape, unconditional love. Eros bertumbuh dalam keindahannya. Eros sesuatu yang baik? Baik. Dalam kontrol agape. Dan eros itu dikontrol sedemikian rupa, itu memberikan keindahan dikatakan kepada si laki-laki, memberikan keindahan sebagai si perempuan. Lalu mereka bertumbuh bersama-sama menuju maunya Tuhan dalam pacaran mereka maupun dalam pernikahan mereka. Berdoa untuk Ibu Shebi, berdoa untuk saya, berdoa untuk seluruh majelismu. Mari kita bertaruh bersama-sama mewujudkannya. Mengasihi orang lain demi Tuhan, itulah yang disebut unconditional love yang telah menggarami bagian demi bagian. 2 orang saya akan berikan dengan cepat bagimu. Bagaimana orang ini menjadi orang yang mewujudkan Tuhan yang telah mati dengan kasih yang begitu menggila itu bagi mereka. Kemudian mereka sendiri juga menjadi menggila bagi orang lain. Yang pertama adalah Paul Brand. Laki-laki orang super pandai. Ayahnya seorang misionaris. Mamanya seorang misionaris. Kemampuannya sangat sederhana. Tapi kemudian Paul Brand pergi ke Inggris, belajar ilmu tingkat tinggi. Kemudian dia mengetahui ilmu yang paling hebat dalam ilmu beda saraf. Dan laki-laki ini kemudian berkata, di manakah aku paling berdampak besar Tuhan? Dia tinggalkan kenyamanan Inggris, dia pergi ke India. Dia berjumpa orang-orang yang tangannya tidak ada. Ada jarinya, tapi sudah copot. Kusta, itu tangan-tangan yang kena kusta. Apakah bahayanya kusta, adik-adikku? Bahayanya bukan tangannya dikatakan bukan tidak berfungsi yang paling utama. Tapi paling bahaya adalah mereka tidak bisa merasakan apapun. Satu kali Paul Brand pernah menyaksikan orang lagi bakar jagung, kemudian jagungnya jatuh di tengah-tengah api. Yang dipanggil siapa? Orang kusta. Dan orang kusta itu mengambil jagung di tengah-tengah api, kemudian dijulurkan tangannya, kemudian dia baranya disingkirkan oleh dia dan diambil jagungnya. Tanpa dia sadari, tangan yang sama mengalami hangus. Hangus. Itu kengerian dari kusta. Dan Paul Brand pergi ke sana, mengajari orang kusta kalau mereka malam hari yang paling sulit adalah mereka jari kakinya bisa dimakan oleh tikus tanpa mereka sadari. Dan ketika bangun pagi, mereka bisa mengambil air panas, cuci muka, kemudian mereka mengalami kebutaan. Paul Brand meninggalkan semua kemewahan Inggris. Dia pergi ke satu tempat bernama Calcutta, melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan di sana. Dan dia mengatakan kalimat-kalimat besar. Kasih Kristen yang diwujudkan adalah jalan paling efektif untuk benar-benar mengubah dunia. Paul Brand mengalami cinta yang menggila. Dia sendiri mewujudkan kasih yang menggila karena kasih Tuhannya yang telah menjangkau dirinya. Orang kedua, siapakah laki-laki ini? Seorang Romo. Orang ini meninggalkan keningratan. Yang kedua, dia meninggalkan dikatakan parlemen. Karena pada zaman Nazi telah dikalahkan, Paris begitu banyak pengemis. Paul Eby, Opa Eby ini kemudian mengatakan kalimat-kalimat besar. Celaka. Di parlemen hanya bisa berdebat tapi nggak ada aksi nyata. Dia tinggalkan parlemen, dia tinggalkan keningratan, dia pergi ke biara. Di biara dia belajar, kemudian dia terjun dalam kehidupan di Paris. Dia mengumpulkan para pengemis. Dan ini kalimat-kalimatnya. Saya harus menemukan seseorang yang ditolong bagi para pengemis saya. Kenapa dia mengatakan kata-kata ini? Karena kemudian pengemisnya yang di Paris itu, dia ajari mengenai keahlian. Yang ahli batu, mengerjakan batu. Yang ahli kayu, mengerjakan kayu. Yang ahli plastik, mengerjakan plastik. Seketika dikatakan mereka memiliki prinsip yang lemah menolong yang lebih lemah. Sampai kemudian Paris kehilangan pengemis. Karena Paris kehilangan pengemis, Paul Eby nggak mengatakan, oh saya udah luar biasa.
Ebi tidak mengatakan bahwa saya sudah berhasil, tapi justru kata-katanya adalah begini, saya harus menemukan seseorang yang untuk ditolong oleh para pengemis saya, katanya dengan mantap. Jika saya tidak menemukan orang-orang yang kayaknya lebih parah daripada para pengemis saya, gerakan ini akan beralih ke dalam. Mereka menjadi organisasi yang kuat dan kaya, dan seluruh dampak rohaninya akan hilang. Mereka tidak punya orang untuk dilayani. Lihat sama-sama adik-adikku. Kasih Allah yang menggila disambut oleh manusia yang hancur-hancuran. Kemudian yang hancur itu dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Dan dia menjadi menggila bagi orang lain, bagi masa depan, bagi pembentukan diri. Paul Ebi mengatakan kalimat-kalimat. Ebi Pierre mengatakan kalimat-kalimat besar. Kerajaan Tuhan memberi dirinya dalam kasih. Karena persis itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Orang-orang muda, malam ini saya mau menantangmu bersama-sama. Saya mau menantangmu. Tuhan yang menjangkau kita adalah Tuhan yang mengasihi kita sedemikian. Malam ini, bolehkah saya mau berdoa untukmu? Bolehkah abangmu berdoa untukmu? Bolehkah malam ini engkau mengatakan, Tuhan, bukan hanya pendeta ini yang akan dipakai Tuhan, tapi saya. Bahkan sebelum pendeta ini dipanggil Tuhan, izinkan Tuhan mata dia melihat bahwa orang muda malam ini yang melayani bersama-sama dengan dia akan menyaksikan Tuhan melalui hidupnya. Sampai pendeta ini sebelum menutup matanya, dia menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui hidupku. Orang muda, saya menantangmu. Kau mengalami kehancuran karena orang tuamu? Datang kepada Tuhan. Marojahan pernah di sana. Orang tua hancur-hancuran? Datang kepada Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan bagi mereka. Kau pernah dihancurkan oleh orang lain, kau pacaran dengan sembarangan, kemudian kau mencintai dengan cinta yang tidak benar. Engkau laki-laki mungkin mencari untung selama ini dan kau menghancurkan banyak gadis. Dengarkan kalimat ini. Bukan hanya gadis itu yang hancur, nak. Engkau pun hancur. Engkau tidak akan mudah lagi bagaimana membentuk pernikahanmu satu kali. Karena kau menghancurkan prinsip-prinsip hidupmu. Malam ini, datang kepada Tuhan dan mulai malam ini katakan, Tuhan, putuskan tali yang mengikatku. Dan mulai malam ini, aku bertarung di dalam namamu. Bertarung dalam jalan-jalanmu. Karena engkau dengan kasih yang menggila, ku terima malam ini yang akan membentuk aku. Dan hari ini, saya akan dibentuk untuk bertarung bagi Tuhan. Maukah engkau? Tutup matamu. Engkau yang berkata, Tuhan ini saya. Engkau Tuhan yang berkata-kata melalui Abang Oja. Tuhan, malam ini saya berkata, Tuhan ini saya. Kau tahu hatiku. Kau tahu kerinduanku. Tapi Tuhan, kau tahu juga kerusakanku. Kepadamu yang tahu seluruhnya, aku mau serahkan diriku. Jika Tuhan melakukan hal mulia bagi Om Ojak, Tuhan yang sama pun pasti melakukan yang sama bagiku. Yang pertama-tama adalah akui kekuranganmu. Akui kegagalanmu. Dan katakan, Tuhan, aku percaya kasih yang menebus itu. Dan malam ini, jadilah anugerah Tuhan bagi setiap pribadi yang berseru. Tundukkan kepalamu. Saya mau berdoa secara khusus bagimu. Allah yang hidup. Engkau yang menjangkau marojahan. Betapa hancurnya aku Tuhan ketika masa kanak-kanakku. Karena ayah ibu yang harusnya saling mencintai tapi justru saling menyakiti. Saling menghancurkan. Mau bercerai. Bahkan bertengkar hebat di depan anak-anak. Aku hancur hari itu Tuhan. Bahkan aku memiliki gambar diri yang rusak. Bahkan sejak mudaku aku telah berkata, aku akan pukul ayahku. Tapi kasih Tuhan.
Engkau yang sanggup mengubah 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, yang mustahil dapat kami pahami. Engkau Tuhan, yang berkarya sedemikian bagiku. Dan hari ini aku terpesona, bagaimana mungkin aku menjadi seorang pelayan Tuhan bagi generasi muda. Sejak semula. Bahkan jauh lebih muda. Ketika SMA, aku telah menjadi orang yang menyebarkan Injil Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan? Tapi kau telah melakukannya. Dan aku memuji Tuhan. Alkitab berkata bukan hanya berlaku pada seorang atau 2 orang saja. Tapi berlaku bagi setiap orang yang berseru, menyerahkan kegagalannya. Menyerahkan dikatakan hatinya yang hancur. Menyerahkan semasa depannya kepada Tuhan. Dan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan, adik-adikku yang berseru, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, sucikan aku. Tuhan, aku orang yang hancur itu. Engkau Tuhan yang berkarya bagi para jahat. Berkarya malam ini bagi setiap pribadi yang berseru. Engkau Tuhan membentuk ulang orang-orang muda, mencipta baru, firman-Mu katakan. Dan malam ini, hadirlah cinta yang menggila itu dalam hati orang-orang muda yang berseru. Dan jadilah pembentukan Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap pribadi yang berseru. Dan berkat-berkat Tuhan hadir bagi mereka. Dosa yang berlaku selama ini mengungkung mereka dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Dan mereka sanggup melihat esok lebih baik karena mereka datang kepada Tuhan penebus mereka. Tuhan, terpuji Engkau, terpuji Engkau, terpuji Engkau. Bahkan Kau sanggup Tuhan berkata kepada orang-orang muda ini, Tuhan, pakai saya bagi ayah ibuku, pakai saya Tuhan bagi gerejaku, pakai saya Tuhan, pakai saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Jalan kekuatan Tuhan, topangan Tuhan bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa di antaramu mungkin pernah telah mengingkari cintamu kepada seorang lawan jenis. Engkau mengambil yang bukan hakmu. Dan kau telah bertobat sebenarnya, tapi kau sepertinya tertarik terus-menerus ingin mengulanginya. Malam hari ini, maukah kau dibebaskan? Maukah kau berkata, Tuhan, aku mau. Tolong saya. Kalau yang kubuat sekarang menentukan masa depanku, menentukan masa depan pasanganku, menentukan masa depan anak-anakku. Malam ini Tuhan, saya mengambil keputusan untuk tidak lagi. Karena saya akan bersama dengan kekasihku atau dengan pacarku satu kali. Kalau Tuhan berikan lagi berpacaran. Memilih hidup suci. Berkomunikasi dengan benar. Menjaga keintiman dengan benar. Membuat batasan dengan benar. Karena malam ini, aku dalam Tuhan Yesus Kristus mengaku dosa-dosaku dan melepaskan semua kejahatanku. Anak-anakku, kalau kau berkata demikian, engkau di rumahmu masing-masing atau dimanapun kau berada, taruh tanganmu di dadamu sebagai pengakuan di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, ini saya. Tolong saya berdoa untukmu. Allah yang hidup. Beberapa di antara adik-adikku ini pernah gagal sebagai seorang muda menjalani masa muda mereka. Mereka pernah melanggar cinta mereka dengan melewati batas. Dan kami tahu Tuhan betapa dosa itu bisa mengikat. Dan kerap Tuhan kenikmatannya seperti mau diulang, padahal itu sesuatu yang merusakkan masa depan. Merusakkan diri, merusakkan dikatakan pasangan, merusakkan bahkan Tuhan. Apa saja yang ada dalam lingkungan kami. Tapi malam ini Tuhan, kami bersama-sama bersepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengakui kegagalan adik-adikku ini. Kegagalan orang-orang yang berkata, Tuhan tolong saya. No more. Dan malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semua kegagalan kami. Dan orang-orang muda ini dikokohkan mengambil keputusan yang jelas untuk memilih hidup suci. Memilih jalan-jalan Tuhan. Karena mereka mengenal Tuhan dengan benar.
dan sungguh-sungguh malam ini. Dan mereka tahu dengan jelas yang mereka buat hari ini demi masa depan mereka. Maka terjadilah perbuatan Tuhan bagi setiap pribadi yang berseru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah yang hidup. Jika mereka sakit hati kepada lawan jenis mereka pernah berlaku curang kepada mereka. Malam hari ini, berikanlah Tuhan kepada mereka juga pengampunan dan kasih. Karena kami tahu dengan jelas Tuhan, pengampunan bukan terutama kepada orang yang diampuni sebenarnya Tuhan. Tapi pengampunan itu lebih kepada setiap diri kami. Sakit hati, kebencian, itu seperti hati yang beracun. Bukan hanya menyakiti orang yang mengalami hati yang beracun, tapi juga menyakiti orang yang memiliki hati yang beracun, mematikan. Tapi malam ini, kami boleh melepaskan pengampunan, karena Kau telah mengampuni kami. Kami mau mengatakan kami mengampuni orang yang pernah melanggar janjinya bagi setiap kami. Bagi adik-adikku. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Bapa di surga, pada malam hari ini secara khusus berdoa Tuhan bagi gereja Glim Kristus. Jika mereka berjuang Tuhan melakukan perkara-perkara besar untuk orang-orang muda. Malam ini dalam nama Tuhan Yesus berseru. Berkati usaha mereka. Berkati para pembina. Berkati para pengurus. Berkati aktivis. Dan mulai malam ini mereka memiliki orang-orang SDM. Karena orang-orang muda yang datang malam hari ini berkata, Tuhan pakai saya. Dan semua mereka membawa menjangkau orang-orang yang selama ini belum terjangkau. Karena mereka akan berkata, Tuhan pakai saya dalam kekurangan yang ada. Pakai saya dengan apa yang ada pada saya. Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji Engkau. Orang-orang muda, saya mau kau mengatakan mengikuti saya dalam doa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jika Tuhan datang dengan cinta yang menggila dan disambut oleh manusia, yang terjadi adalah cinta Paul Brad. Yang terjadi adalah cinta Abby Pierre. Berguna bagi orang lain. Mereka membentuk diri sedemikian rupa. Mengembangkan diri sedemikian besar, sedemikian dalam. Supaya berguna bagi kerajaan Allah. Membagikan kasih. Malam ini. Kasih-Mu yang menggila itu Tuhan menjangkau saya. Aku mau menggila bagi Tuhan. Dalam kasih-Ku. Karena aku akan berjuang di dalam studiku. Berjuang di dalam pekerjaanku. Berjuang gigih dalam mengenal Tuhan. Karena aku menjadi orang yang berguna. Dengan cinta yang menggila kepada Tuhan. Dengan mengalayani dan mengasihi sesama. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berseru, kami berdoa. Amin. Tahukah engkau, seorang pembicara berkata begini, siapa paling banyak di antara sesi-sesi yang kalian lalui? Dia bilang begini, siapa di gerejanya yang paling banyak laki-laki atau perempuan? Lalu ada yang jawab, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Terus yang lain menjawab, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Saya selalu berkata begini, tahukah engkau perempuan Manado itu menarik? Kalau kau nggak tahu, saya beritahu. Perempuan Manado itu menarik. Artinya begini, kalau perempuan Manado menarik, pasti dia menarik mata semua orang. Bukan hanya mata marojahat. Artinya, dapatkah engkau membawa orang yang tertarik padamu ke rumah Tuhan? Jangan jawab dia. Jangan jawab cintanya. Sekalipun dia mengatakan, aku jatuh cinta berkali-kali kepadamu. Katakan kepada dia, ayo ke rumah Tuhan, kenalan dengan pembinaku. Kalau kau laki-laki, ini kan ada banyak orang ganteng di sini nih. Ada Donald Cassetti, hai bro. Masih muda juga. Ada Anthony. Anthony kan gantengnya di atas rata-rata manusia nih. Jadi Anthony, atau adik-adikku laki-laki semua, ada Hilbert. Begini, bukankah laki-laki Manado sangat menarik? Pasti banyak perempuan juga yang tertarik pada kalian. Dan laki-laki Manado, perempuan Manado sangat berani mengatakan isi hati kepada laki-laki kan? Kalau ada orang seperti itu, bawa ke gereja. Kenalkan dengan Kak Sebi. Jangan jawab cintanya. Sampai dia mengenal Tuhan di gereja, kalau betul dia orangnya, jawab dia. Kalau enggak, dia sudah berjumpa dengan cinta yang lebih besar, cinta Tuhan kan? Sampai kemudian dia berkata, ternyata cintamu nggak ada apa-apanya dibandingkan cinta Tuhan kan gitu.
Dari mana saya dapat kalimat-kalimat mulia ini? Dari gereja saya dahulu di GKI Perniagaan. Seorang perempuan cintanya sedang dikejar seorang laki-laki ganteng. Laki-lakinya ganteng luar biasa, tapi perempuan ini jauh lebih menarik karena dia memiliki Kristus. Yang terjadi kemudian adalah, ayo ke gereja dulu. Kemudian ke gereja. Ketika ke gereja, dia ngomong, dibaptis dulu. Dibaptis. Udah dibaptis, baru dia ngomong, aku dari dulu juga cinta sama kamu, tapi karena kamu nggak kenal Tuhan Yesus, no. Kemudian mereka pacaran. Pada hari H mereka mau menikah, si perempuan berkata begini, aku mau menikah kalau ada gereja yang memberkati. Ditipu sama keluarga besar perempuan laki-laki. Oke, kita menikah di satu tempat di Jawa Tengah. Dia sepakat, yang penting ada gereja. Si laki-laki bilang, pasti ada gereja. Besok akan menikah, malam ini dia diberitahu tidak ada gereja yang memberkati. Kalau kau diberitahukan apa jawabanmu? Ya sudahlah, nikah aja gitu. Enggak. Si perempuan mengatakan begini, tidak ada pernikahan besok kalau tidak ada gereja yang memberkati. Tidak ada pernikahan besok kalau tidak ada gereja yang memberkati. Tahukah engkau? Harusnya si perempuan ini dan keluarga besarnya akan malu karena kejadian itu. Malam itu akhirnya kalang kabutlah keluarga laki-laki itu mencari gereja untuk ada yang memberkati. Perempuan itu tidak menyerahkan imannya sampai pada hari terakhir. Keluar ayah ibu si perempuan nangis-nangis. Ayo putriku gimana? Semua undangan sudah disebarkan. Keluarga akan datang besok gimana kalau nggak terjadi pernikahan? Malu. Si perempuan Kristen ini berkata, Mama, kalau di awal pernikahanku aku telah didustai, maka selanjutnya nggak ada lagi yang bisa kulakukan bagi pernikahanku. Karena hari pertama saja aku sudah didustai. Apa yang terjadi kemudian? Justru keluarga laki-laki itu kemudian, kan dia lama tidak punya anak tuh. Tapi kemudian pendetanya berjumpa dengan dia, kemudian pendetanya berkata begini, tahun depan kamu punya anak. Betul, Tuhan berikan anak tahun depan, mertuanya percaya Tuhan Yesus. Orang tuanya percaya Tuhan Yesus. Keluarga besarnya percaya Tuhan Yesus melalui seorang perempuan Kristen anggota gereja GKI Perniagaan.